Hai, ini aku. Gimana kabar teman-teman? Aku harap kalian sehat dan baik-baik aja ya. Di episode 52 ini akan membahas mengenai topik flashback masa SMA part 3. Finally ya Robun, kita sampai di part 3. Kemungkinan ini adalah part terakhir dari flashback masa SMA. Kalau di part 1 dan 2 kita udah bahas soal kelas 10 dan 11ku. Sekarang di part 3 kita bakal lanjut bahas kelas 12. Tapi sebenarnya ya Rubun, ada lebih banyak hal yang pengen aku ceritain soal masa SMA aku. Baik itu kelas 10, 11 maupun 12. Tapi maaf, sayangnya aku lagi gak bisa ngobrol untuk waktu yang lama. Jadinya cuma sekilas yang bisa aku ceritain. Maybe next time we can talk more than this. Who knows? So for this episode, let's start talk about kelas 12ku. Kelas 12 alias kelas 3 SMA merupakan tahun terakhir di masa SMA sekaligus penutup dari rangkaian jenjang pendidikan sekolah yang udah kita tempuh dari TK, SD, SMP sampai SMA. Kelas 12 ini juga kerasa lebih agak berat ya dibandingkan dengan kelas 10 maupun 11. Oh ya, aku pas kelas 12 tuh kelasnya tetap sama kayak pas kelas 11. Jadinya teman-teman sekelasku adalah teman-teman yang sama kayak kelas 11. Jadinya lagi kami udah saling mengenal dan cukup akrab satu sama lain. Kelas 12 ini ibaratnya tuh ya, pas kelas 10 dan 11 kita hahaha. Pas kelas 12 mendadak gimana? Kita semua auto bingung mikirin masa depan. Kita bingung mau milih antara lanjut kuliah atau bekerja. Kalau milih kuliah, kita bingung nantinya mau ambil jurusan apa dan di mana. Kalau kerja juga bakal bingung kita mau kerja apa dan di mana. Bingung lah pokoknya. 4 tahun yang lalu, pas kelas 12 semester 2 menjelang pendaftaran SNMPTN. Dulu namanya SNMPTN ya, yang lewat jalur undangan alias nilai raport itu. Pas mau SNMPTN itu, aku baru benar-benar mikirin sampai akhirnya mutusin aku mau kuliah di mana dan ngambil jurusan apa. Oh ya, kayaknya kalau nggak salah aku pernah ceritain tentang proses aku milih jurusan, tapi aku lupa di episode yang mana. Mungkin ya Robun tahu? Oke, balik lagi. Jujur ya Robun, sebenarnya ada kemungkinan tadinya aku nggak kuliah. Karena ada yang kayak kurang setuju dan prefer nyuruh aku buat kerja aja setelah lulus SMA. Tapi aku gak mau, aku maunya kuliah, aku pengen kuliah. Aku gak tahu mau kerja apa dan gak siap buat kerja. Aku pengen kuliah yang siapa tahu dengan itu aku bisa lebih siap buat kerja dan at least punya gelar yang siapa tahu juga nantinya bisa lebih mempermudah kalau mau nyari kerja. Dan karena itu salah satu alasan kenapa aku mutusin buat apply beasiswa biar gak usah bayar UKT selama kuliah. Pengumuman lolos enggaknya beasiswa itu lebih dulu daripada pengumuman SNMPTN, seingatku kalau aku gak salah. Jadi setelah aku lihat pengumuman yang menyatakan aku lolos SNMPTN plus lolos beasiswa juga, ya mau gak mau SNMPTN-nya harus aku terima kan biar sekolahku gak di blacklist sama kampusku. And ya, nggak ada yang say no, semuanya say yes. Setidaknya itu yang aku lihat dan aku dengar. Semoga di belakangku juga gitu. Akhirnya aku bisa kuliah di jurusan yang sebenarnya nggak aku prioritaskan karena aku taruh di pilihan kedua. Tapi itu adalah jurusan yang aku pengen pas kelas 10. And ya, aku senang, enjoy kuliah di jurusan tersebut. Aku suka dan bersyukur banget. Aku juga ngerasa jurusan manajemen adalah yang terbaik dan tepat buat aku jalani. Balik lagi ke kelas 12. Aku sempat ada di fase dimana bingung banget mau ngambil jurusan apa dan kuliah di mana. Aku buka Instagram buat nyari-nyari info. Ikut dulu namanya? Rasionalisasi ya kalau nggak salah. Pokoknya itulah yang mengukur nilai, peluang lolos di suatu jurusan dan lain sebagainya. Aku masih ingat dulu sempat kepengen ngambil sastra Indonesia. Tapi aku mikirnya waktu itu, aku gak ngerti sama kata-kata yang gak to the point. Kayak misalnya, yang biasanya kayak ada
yang biasanya ada di puisi itu loh ya Robun. Kan kalau di puisi tuh biasanya pakai kata-kata atau bahasa yang indah, tapi nggak semua orang ngerti artinya. Misalnya kayak aksa dan lain-lain. Nah, bisa-bisanya dulu karena alasan aku nggak ngerti bahasa-bahasa yang demikian, itu bikin aku ragu dan nggak jadi ngambil sastra Indonesia. Padahal kan kalau aku nggak ngerti bisa dipelajari seiring berjalannya waktu. Tapi ya udahlah, udah terlanjur berubah pikiran. Terus aku sempat kepengen ngambil film dan televisi karena aku suka sama skenario atau skrip-skrip gitu. Tapi nggak jadi karena jurusan film dan televisi diharuskan membuat portofolio. Aku nggak ngerti portofolio itu gimana, isinya apa, dan jadi ragu buat ngambil jurusan ini. Aku sempat juga nyari-nyari kampus yang sekiranya bagus buat jurusan film dan televisi. Sempat berkeinginan kuliah di salah satu kampus di Jogja yang ada jurusan film dan televisi. Tapi pas di mimpiku, pas habis sholat tuh yang muncul malah nama salah satu kampus di Bandung. Tapi ya pada akhirnya aku gak jadi ngambil jurusan maupun kuliah di kampus-kampus tersebut. Karena satu dan lain hal. Akhirnya aku nyoba nyari kampus yang gak terlalu jauh dari rumah. Ya ibaratnya masih ada di kota sendiri gitu. Nyari dan sempet pengen kuliah di kampus yang termasuk terbaik di kota bahkan se-Indonesia, tapi karena mikirnya mahal segala macamnya, jadi coba nyari kampus lain. Ketemulah suatu kampus yang kayaknya nih biaya hidup maupun buat kuliah di sana tuh nggak terlalu mahal, walaupun sebenarnya jurusan yang aku pengen selain yang udah aku sebutin tadi itu tuh nggak ada di kampus tersebut. Jadinya aku nyari jurusan lain. Dapatlah satu jurusan yang mirip-mirip sama jurusan yang diambil kesayanganku waktu itu. Dan setelah aku cari tahu, di jurusan tersebut juga ada hubungannya sama skrip. Jadi ya oke lah kalau buat aku ngambil jurusan yang itu tadi buat aku prioritaskan. Terus buat pilihan kedua, karena kan waktu itu maksimal bisa milih 2 jurusan di 2 kampus yang berbeda. Tapi aku milihnya 2 jurusan di satu kampus yang sama. Dan itu gak apa-apa. Jurusan kedua yang aku pilih adalah jurusan yang aku pengen pas kelas 10. Aku milih manajemen. Aku berani jadiin manajemen sebagai pilihan kedua dengan pemikiran waktu itu kalau manajemen punya passing grade yang tinggi sekaligus daya tampungnya juga tinggi. Jadi aku mikirnya kalau gak lolos di pilihan pertama, misalnya, siapa tahu masih ada kesempatan di pilihan kedua. Oh iya ya Robun, aku tuh lintas jurusan ya. Pas SMA kan aku anak IPA, sedangkan 2 jurusan yang aku pilih tuh dua-duanya soshum. Walaupun sempat ragu bakal lolos, tapi alhamdulillah akhirnya aku bisa lolos di pilihan kedua alias jurusan manajemen. Alhamdulillah. Di kelas 12 ini, of course, aku juga melewati fase di mana harus ngadepin berbagai tryout, UAS yang jadwalnya lebih maju daripada semester-semester sebelumnya, karena setelah UAS kan masih harus ada uprak alias ujian praktek, terus ada ujian sekolah, sampai akhirnya puncaknya ada ujian nasional. Dulu UN-ku, ujian nasionalku tuh udah full pakai komputer, jadi nggak pakai bikin buletan lagi di kertas gitu. Tapi tetap disediain kertas buat ngitung di mapel kayak matematika maupun peminatan. Kalau aku dulu milihnya kimia. Kalau di IPA itu ada 3 pilihan ya, kimia, fisika, biologi. Nah, yang paling banyak peminatnya tuh biologi. Kalau yang paling sedikit fisika. Kimia ada di tengah-tengah. Itu dulu di angkatanku pas kelas 12. Nah, pas kelas 12 ini, di masa-masa kelas 12 ini, setelah di bulan Maret ada pengumuman lolos SNMPTN, di bulan April ada pendaftaran ulang ke kampus. Yang aku ingat lagi pas kelas 12 tuh, aku sama teman-teman sekelas liburan ke pantai setelah ujian nasional kelar. Terus kalau nggak salah di bulan Mei itu ada wisuda gitu di sekolah. Alhamdulillah semua teman-teman seangkatanku dinyatakan lulus. Yeay, alhamdulillah. Oh ya, di masa-masa itu juga aku pernah daftar UTBK terus ikut nganterin teman-teman yang tes. Karena kan aku udah dinyatakan lolos SNMPTN. Nah jadinya aku nggak jadi ikut tes UTBK tadi. Aku cuma ikut nganterin teman-teman yang tes. Tapi sayangnya pas tes UTBK yang kedua aku gak bisa ikut nemenin karena waktu itu aku lagi ke kota buat bikin SIM. Soalnya kan aku mau merantau buat kuliah, jadi aku perlu SIM biar gak ditilang. Gitu deh. Kayaknya itu aja yang bisa aku ceritain. Buat Yorobun yang sekarang udah kelas 12,
Coba mulai dipikirin dari sekarang. Nantinya setelah lulus SMA tuh kalian mau apa? Mau kuliah kah? Atau mau kerja kah? Atau mungkin mau menikah? Atau apapun itulah. Coba dipikirin baik-baik dari sekarang. Mulai dipersiapkan hal-hal yang dibutuhkan. Kalau mau kuliah, mau lolos di seleksi yang pakai nilai rapot, berarti rapotnya harus disiapin baik-baik. Usahain nilainya stabil, bahkan cenderung naik. Kalau bisa, jangan naik turun yang terlalu ekstrim ya. Kalau udah terlanjur naik turun, kalau bisa bedanya nggak terlalu jauh gitu. Dulu nilai rapotku juga naik turun kok, nggak apa-apa, it's okay. Tapi kalau bisa ya usahain stabil dan lebih baik lagi kalau naik terus. Tapi ya Robun, selain berharap bisa lolos di jalur undangan, alangkah lebih baik kalau kalian juga mempersiapkan diri buat mengikuti jalur yang pakai tes. Karena kan masa depan nggak ada yang tahu, jadi lebih baik kita bersiap-siap untuk segala kemungkinan baik maupun buruk. Mulai sekarang dicicil belajarnya. Kalau bisa, beli buku-buku yang menunjang atau bisa juga nonton video-video di YouTube maupun TikTok. Kalau nggak salah, ada banyak kok yang udah share tentang soal-soal buat tes dan pembahasannya juga. Siapa tahu itu bisa membantu Yorobun buat belajar persiapan tes masuk perguruan tinggi. Atau kalau Yorobun mau ikut bimbel gitu juga bisa banget loh, itu bisa membantu buat belajar lebih rutin. Terserah Yorobun enaknya gimana, nyamannya gimana. Pokoknya usahain kalau bisa nih, persiapkan diri dari jauh-jauh hari. Jangan mepet-mepet, nanti Yorobun keteteran. Oke Yorobun, tetap semangat ya. Untuk apapun yang sedang dikerjakan maupun yang direncanakan Yorobun, semoga semuanya dilancarkan dan bisa bikin Yorobun bahagia. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat berjuang, dan selalu berdoa sama Yang Maha Kuasa. Ya udah segitu dulu ya, jangan lupa makan malam. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Enjoy your dinner ya Robun.